Kisah asli hantu jeruk purut. Kemasyhurannya mengantarkan menjadi salah satu tempat paling angker di Indonesia. TPU Jeruk Purut, sebuah pemakaman yang tak asing di telinga kita. Kemasyhurannya terikat oleh banyaknya laporan dan kesaksian tentang keangkeran TPU itu. Konon, sejak tahun 70-an, kisah mistis di TPU yang terletak di Jalan Cilandak, Jakarta Selatan sudah mulai terkenal akan keangkerannya. Konon, TPU itu pun menyimpan banyak benda pusaka seperti batu cincin, keris, dan mahkota. Dari cerita yang beredar, di TPU Jeruk Purut terdapat sosok astral legendaris. Ia adalah hantu seorang pastor yang kepalanya dipenggal saat menyebarkan agama. Hantu itu membawa kepalanya di tangannya, dan ia diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Usut punya usut, sosok itu diketahui mencari makamnya, yang menurut warga, makamnya itu tidak ada di TPU Jeruk Purut, melainkan di TPU Tanah Kusir. Memasuki tahun 80-an, cerita mistis tentang hantu pastor itu semakin menyebar luas. Hal itu dibarengi oleh munculnya tempat-tempat yang konon dipercaya dihuni oleh sosok-sosok astral. Masyarakat sekitar melaporkan bahwa sosok-sosok itu sangat suka mengganggu kehadiran manusia yang datang untuk berkunjung, untuk sekedar beruji nyali atau mencari benda-benda pusaka. Di TPU Jeruk Purut terdapat tempat keramat, yakni salah satunya adalah pohon benda. Menurut warga sekitar, pohon benda adalah tempat yang paling keramat. Pada saat syuting sebuah acara televisi, ketika pencahayaannya mengarah ke atas pohon, ular berkepala manusia terlihat turun dari puncak pohon ke bawah tanah. Sayang, kejadian ini tak sempat terekam, tapi ini nyata. Apa sih pohon benda itu? Pohon benda adalah sejenis pohon yang tinggi besar, sebesar pohon beringin. Pohon itu hingga kini masih berdiri kokoh di pojok TPU Jeruk Purut. Pohon benda pasti ada penunggunya. Kalau pohon benda emang kenyataan. Kita juga habis maghrib nggak berani lewat sana, bukan rekayasa. Kita pernah ngalamin sendiri. Ular turun besar banget dari pohon benda, sambung warga sekitar sembari menambahi kisah dari pohon benda. Di pohon benda itu, Ki Joko Bodo pernah melakukan pertapaan selama 2 hari pada pertengahan tahun 2005. Selanjutnya, pernah ada seorang warga yang berasal dari Bogor melakukan ritual yang sama seperti Ki Joko Bodo, namun menyerah dan tak sanggup. Pada pohon benda terdapat keris yang diincar oleh para pemilik kekuatan spiritual. Namun upaya pengambilan keris itu seringkali tidak membuahkan hasil. Jika ada yang bisa mengambil keris yang ditanamkan di dalam pohon benda, menurut warga sekitar, maka akan sakti orang tersebut. Selanjutnya sumur 2. Kalau berbicara tentang sumur berhantu, pikiran kita langsung tertuju pada film The Ring. Saat Sadako, sosok hantu wanita ini yang berjalan merangkak keluar dari dasar sumur, dan tiba-tiba ada di hadapan kita dengan kedua mata yang melotot, seperti ingin keluar mata dari rongga matanya. Sumur tua memang identik dengan mistis, apalagi dibandingkan dengan sumur 2 TPU Jeruk Purut. Dengan jarak yang berdekatan, terdapat 2 buah sumur. Warga sekitar menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi apa-apa di sumur itu. Cuma memang ya namanya sumur identik dengan mistis, apalagi posisinya di tengah-tengah kuburan.
Dulunya sumur ini hanya buat nyiramin makam-makam di TPU Jeruk Purut. Cuma saya nggak tahu kenapa bisa ada 2 sumur. Di dekat situ juga ada pohon kembar, tutur warga sekitar. Sejenak kami teringat dengan sumur Lubang Buaya yang terletak di Pohon Gede, Jakarta Selatan, di mana sumur itu erat kaitannya dengan peristiwa G30S PKI. Di sumur itulah ditemukan 6 jenazah jenderal dan seorang letnan TNI yang tewas pada pembantaian 30 September 1965. Yang kini di sekitar sumur tersebut dibangun museum dan monumen Pancasila Sakti untuk mengenang ketujuh pahlawan revolusi tersebut. Namun konon cerita, pada malam hari di sana sering terdengar suara pasukan baris berbaris.